Baik, di sini materi saya tentang mengenai ITC atau Information Technology and Communication. Dan ini adalah pengertian dari ITC. Pengertian dari ITC adalah konsep yang mencakup integrasi antara teknologi informasi atau TI dan komunikasi. ITC mencakup berbagai teknologi yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, serta berkomunikasi secara efektif. Dan ini adalah sejarah dari ITC. Sejarah awal dari ITC yaitu pada abad ke-19, dan kedua itu perkembangan komputer tahun 1940-an. Ketika itu munculnya internet dan seterusnya. Ini adalah beberapa dari fungsi ITC. Pertama itu adalah menangkap atau capture. Yang kedua adalah memudahkan pekerjaan. Ketiga itu mempermudah proses transfer data. Keempat itu adalah manajemen sistem dan lain sebagainya. Ini adalah TI atau biasa disebut dengan teknologi informasi. Dan ini adalah teknologi komunikasi. Dan ini adalah sistem informasi. Ini adalah infrastruktur dan jaringan, di mana infrastruktur dan jaringan mendukung komunikasi dan pengolahan data seperti jaringan komputer, cloud computing, dan internet. Ini adalah beberapa dari kelebihan dari ITC. Yang pertama itu memudahkan komunikasi secara jarak jauh. Kedua itu memudahkan proses pembelajaran. Ketiga itu mempermudah proses transaksi keuangan. Dan selanjutnya itu adalah kekurangan dari ITC. Yaitu yang pertama, komunikasi menjadi hampa. Dua, munculnya sikap individualisme. Tiga, manusia menjadi malas beraktivitas. Dan keempat, kurangnya keamanan dan lain sebagainya. Ini adalah kesimpulan dari ITC. Baik, materi saya yang kedua adalah Windows. Di sini ada pengertian dari Windows. Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Windows merupakan salah satu dari sistem operasi yang populer di dunia. Dan selanjutnya itu adalah sejarah Windows. Windows 10 dirilis pada tahun 2015 dan Windows 8 dirilis pada tahun 2012. Windows 7 dirilis pada tahun 2009 dan banyak lainnya. Dan selanjutnya adalah fungsi dari Windows. Fungsi Windows itu adalah menghubungkan antara aplikasi dan perangkat keras sehingga dapat terintegrasi bekerja secara konsisten dan stabil. Yang kedua itu mengendalikan dan mengelola sumber daya yang sedang dijalankan, termasuk perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer, dan banyak lainnya. Selanjutnya itu adalah bagian dari Windows. Yang pertama itu desktop, kedua itu taskbar, ketiga itu start menu, keempat file explorer. Dan selanjutnya itu adalah kelebihan dari Windows. Yang pertama itu adalah mudah digunakan, kedua memiliki banyak pilihan software, ketiga itu memiliki fitur yang plug and play, dan banyak lainnya. Berikutnya adalah kekurangan dari Windows. Kekurangan Windows itu rentan terhadap serangan virus dan malware. Kedua itu sering mengalami masalah teknis seperti layar biru dan smash system. Dan ketiga itu harga lisensi yang mahal. Keempat, butuh sumber daya yang tinggi dan banyak lainnya. Kesimpulan, Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft yang berfungsi untuk mengelola sumber daya komputer dan aplikasi. Windows adalah sistem operasi yang populer di dunia.
Baik, di sini materi saya yang ketiga adalah tentang mengenai Microsoft Excel. Di sini ada pengertian dari Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program spreadsheet yang digunakan untuk mengorganisasi, menghitung, dan menganalisis data numerik dalam bentuk tabel. Ini adalah sejarah dari Microsoft Excel. Sejarah Microsoft Excel dimulai pada tahun 1985 ketika Microsoft Corporation meluncurkan program ini sebagai aplikasi spreadsheet. Selanjutnya, ini adalah fungsi dari Microsoft Excel. Yang pertama itu pengelolaan data, kedua perhitungan dan analisis, ketiga pembuatan grafik, keempat pemrosesan data massal. Ini adalah bagian-bagian dari Microsoft Excel. Yang pertama itu new, perintah untuk membuat lembar kerja baru. Open, perintah untuk membuka dokumen. Close, perintah untuk menutup jendela workbook. Dan selanjutnya itu kelebihan dari Microsoft Excel. Yang pertama itu antarmuka, kedua itu user friendly, ketiga itu pembuatan grafik dan banyak lainnya. Dan ini adalah kekurangan dari Microsoft Excel. Yang pertama itu berbayar, kedua itu jumlah sel terbatas, ketiga itu tidak aktif saat mengolah banyak data, keempat kurang kemampuan grafik. Baik, di sini adalah kesimpulan dari Microsoft Excel. Yang pertama itu Excel dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti perhitungan matematis, analisis data, pembuatan grafik, dan manajemen data. Yang kedua, Excel dapat membantu meningkatkan produktivitas kerja karena dapat mengorganisasi tugas-tugas rutin. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi saya yang keempat, yaitu tentang mengenai Microsoft Word. Ini adalah pengertian dari Microsoft Word. Microsoft Word adalah program aplikasi pengolah kata yang berfungsi untuk membuat, menyenting, dan memformat dokumen. Microsoft Word merupakan bagi Microsoft Word. Dan selanjutnya ini adalah sejarah dari Microsoft Word. Microsoft Office Word atau Microsoft Word untuk pertama kalinya dikenalkan ke publik dengan nama awal yaitu Multitool Word pada tahun 1983. Dan selanjutnya adalah fungsi dari Microsoft Word. Yang pertama itu membuat dokumen baru, kedua menyenting dokumen yang sebelumnya, ketiga membuat format baru untuk dokumen. Dan ini fitur dari Microsoft Word. Yang pertama itu fitur tingkat teks, kedua fitur tingkat halaman, ketiga makro, dan lain-lain. Dan ini adalah kelebihan dari Microsoft Word. Yang pertama itu memiliki fitur dasar untuk penulisan dokumen. Kedua, memiliki alat periksa ejaan dan tata bahasa. Ketiga itu memiliki template. Keempat itu memiliki fitur kolaborasi. Selanjutnya, kekurangan dari Microsoft Word. Yang pertama itu membutuhkan pembelajaran ulang karena perubahan desain. Kedua, spesifikasi yang lebih berat. Ketiga, kesulitan bagi pengguna versi sebelumnya. Selanjutnya, ini adalah kesimpulan dari Microsoft Word. Jadi kesimpulannya adalah pengertian Microsoft Word adalah suatu aplikasi atau program perangkat lunak
dari Microsoft Office yang berfungsi sebagai pengolah kata dan berkaitan dengan pekerjaan, membuat, menyenting, serta memformat dokumen. Sekian dari materi saya.